Bapak Ibu saudara yang kekasih, shalom semuanya. Ada sukacita dalam rumah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan dari Bapak Pendeta Mon dan Bapak Ibu Pendeta Eka yang telah mengundang saya untuk bisa melayani firman di tempat ini. Salam dari gereja kami yang ada di Manado, gereja GBI juga, LPMS, Lembah Pujian Mawar Sarun. Saya 3 bersaudara, nggak usah dikenalin lagi ya. 3-tiganya pendeta ya. Kakak saya paling tua, menggembalakan gereja Sidang Jemaat Allah di Bekasi. Nomor 2, Ibu Talita Doodo yang pernah juga melayani di tempat ini. Dan saya terakhir, kalau kakak saya nomor 2, GPPS, Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Dan saya Gereja Bethel Indonesia, Jemaat LPMS. Apa itu LPMS? Lembah Pujian Mawar Sarun. Oke, puji Tuhan, saya sudah berkeluarga. Istri saya 1 saja, anak saya 5. Oke, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan baca ayat ini di dalam Yohanes pasal 6. Minggu pertama ini saya ingin menyampaikan firman dengan sebuah tema, yaitu hidup dalam tuntunan roh. Ayo katakan sama-sama, 2, 3. Hidup dalam tuntunan roh. Ayo baca dulu ayatnya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-63, sorry. Sudah dapat semuanya? Oke. Yang sudah dapat boleh bilang amin. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Boleh sekali lagi dengan lebih keras lagi. 2, 3. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amin. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu saudara kekasih. Saya percaya kita adalah makhluk roh. Kita adalah manusia roh. Sekalipun kita ada dalam daging, dalam tubuh lahiriah, tapi sesungguhnya perjalanan hidup kita adalah perjalanan roh. Masih asing perkataan ini? Bukan perjalanan manusiawi, tapi perjalanan kita harusnya perjalanan ilahi. Perjalanan yang semata-mata dituntun oleh Roh Kudus. Itu sebabnya jangan izinkan engkau sebagai manusia selalu memakai kemanusiawianmu, selalu memakai akal pikiranmu sebagai manusia. Tapi biarkan Roh Kudus benar-benar menguasai hati kita, menguasai pikiran kita. Sehingga sepanjang tahun 2024 yang kita jalani, kita akan disebut the man of God. Manusia Allah atau manusia ilahi. Berapa banyak di antara saudara yang mau dikatakan the man of God atau manusia ilahi? Bukan manusia daging. Makanya firman Tuhan berkata, rohlah yang memberi kehidupan. Daging sama sekali tidak berguna. Ada begitu banyak orang di luar sana yang melakukan aktivitas menjalani kehidupan secara kekuatan manusia, kedagingan. Tapi kita percaya bahwa kita tidak dituntun oleh kekuatan kita sebagai manusia. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Betul? Mengandalkan dirinya sendiri, tapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Nah, hari ini kita harus dituntun oleh roh. Karena rohlah yang memberi hidup. Firman yang dikatakan oleh Tuhan adalah roh dan hidup. Itu sebabnya kita harus menjalani kehidupan secara ilahi, bukan secara manusiawi. Perjalanan hidup kita harus mengalami realita Tuhan. Dimanapun kita pergi, kemanapun kita berada, orang bisa melihat ini adalah representasi Kristus di muka bumi. Kerajaan sorga telah datang di tengah-tengah kehidupan kita. Itu sebabnya saudara harus menghadirkan kerajaan di muka bumi. Gak perlu harus KKR baru lihat kerajaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Gak perlu harus pergi ke sebuah pertemuan doa dan harus lihat kemuliaan Tuhan. Tuhan sedang mengadakan sesuatu yang luar biasa lewat kehidupan saudara. Ada yang disebut dengan omnipresent. Tuhan hadir di mana-mana. Lewat ciptaannya. Betul saudara? Saudara lihat bintang seperti orang Majus, Tuhan hadir dan menuntun. Sehingga bertemu dengan Tuhan. Betul gak saudara? Yang kedua, kehadiran Tuhan lewat manifest present. Artinya Tuhan bisa hadir lewat manifestasi kesembuhan ilahi, KKR dan sebagainya. Tapi ada satu lagi yang level yang berikut adalah indwelling present. Artinya apa? Tuhan hadir dalam hidupmu. Biarkan aliran kehidupan yang ada dalam batinmu itu bagaikan mata air.
bagaikan sungai yang mengalir. Kemanapun aliran kehidupan ini mengalir, semua orang yang kena dengan aliran itu akan mengalami kesembuhan. Saudara, harusnya jadi seperti itu. Tuhan mau pakai hidup kita bukan hanya sekedar jadi jemaat. Pelayanan ke depan bukan hanya sekedar di mimbar, bukan hanya sekedar di altar, tapi pelayanan kehidupan kita ke depan adalah kehidupan sehari-hari. Kemanapun kita melakukan tugas pekerjaan kita, hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Hadirkan kerajaannya di muka bumi ini. Yang setuju katakan amin. Saya tidak bicara dengan orang sakit di sini, saya bicara dengan orang yang hidup. Setuju nggak saudara? Amin. Jadi perlu respon. Orang sakit biasanya malas makan. Betul nggak saudara? Ada orang di sini, amin. Nah, kalau orang malas makan, harus dipaksa makan supaya ada kehidupan. Nah, biasanya orang itu sudah semakin hari semakin lemah, nggak bisa buka mulut lagi, tapi masih hidup. Caranya gimana kasih makannya? Lewat infus. Nggak perlu buka mulut. Betul nggak saudara? Tapi orang yang diinfus terus itu lama-lama nggak wajar ini. Harusnya di tempat ini kita nggak perlu diinfus secara rohani. Saudara buka mulut lebar-lebar dan katakan amin, aku percaya itu. Saya butuh respon saudara. Saya butuh saudara setiap kali saya beri makan firman Tuhan, buka mulutmu lebar-lebar. Halo, ada orang di sini, amin? Bilang samping kiranan, buka mulutmu lebar-lebar. Ada roh yang lapar, ada roh yang haus, ada roh yang mempercayai firman Tuhan. Dengan dia makan firman Tuhan, artinya dia memberikan nutrisi dalam kehidupannya. Hari ini perjalanan hidup saudara tidak akan pernah sama lagi. Kenapa? Karena kita dituntun oleh roh, oleh firman-Nya. Nah, 3 hal yang saya ingin sampaikan secara cepat. Bagaimana supaya saya mengalami tuntunan Roh Kudus? Bagaimana supaya saya menjadi the man of God, manusia Allah, manusia ilahi. Karena di luar sana ada begitu banyak orang Kristen, banyak orang percaya, tapi hidupnya nggak beda dengan orang fasik. Kehidupannya nggak beda dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi kita harus mengalami dibedakan dan diistimewakan oleh Tuhan. Orang bisa melihat, sungguh engkau ini orang yang selalu diberkati dan disertai Tuhan. Engkau seperti menunjukkan keberadaan Tuhan di muka bumi. Nah, hal yang pertama saya ingin sampaikan adalah bagaimana supaya saudara dan saya dituntun oleh roh, bukan dituntun oleh daging. Yang pertama, selaraskan pikiranmu dengan pikiran Kristus. Bisa katakan poin pertama ini, 2, 3. Selaraskan pikiranmu dengan pikiran Kristus. Karena panah api si jahat ketika dilepaskan, yang dia serang apa? Pikiran saudara. Saudara harus terus menjaga pikiran saudara tidak semata-mata manusiawi, tapi harus memiliki pikiran Kristus. Coba kita lihat sebentar Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Sudah dapat semuanya? Oke, kita baca 3, 2, 1. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita harus minta kepada Roh Kudus supaya pikiran kita disetting sedemikian rupa sehingga pikiran kita seperti pikiran yang ada pada Kristus Yesus. Apapun yang Tuhan pikirkan, itulah yang engkau pikirkan. Bukan pikiran secara manusiawi. Bahkan kelihatannya baik, kelihatannya ini sesuatu yang benar, belum tentu itu berkenan. Karena firman Tuhan berkata, engkau harus merubah pola pikirmu, akal budimu, selalu mencari apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Karena tidak semua yang baik itu berkenan. Dan tidak semua yang berkenan itu sempurna. Setuju nggak saudara? Oke? Kan firman Tuhan berkata, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Selaraskan pikiranmu supaya engkau terus mengalami pekerjaan firman dan roh. Pikiran Tuhan harus kita taruh dalam hidup kita. Coba kita buka sebentar Matius 16 ayat 23. Matius 16 ayat 23. Maka, ayo baca sama-sama, 3, 2, 1. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Sejak kapan Petrus dikuasai iblis?
semenjak dia mengizinkan pikirannya diserang oleh panah api si jahat. Dia dimentor langsung sama Yesus 3,5 tahun. Betul nggak saudara? Diayomi, digembalakan oleh Yesus sendiri. Tapi bisa-bisanya dia membuat sebuah pernyataan. Dijauhkanlah semuanya itu. Coba kita buka sebentar ayat di atasnya. Ya, ayat 21 saya baca dulu ya. Sejak waktu itu Yesus mulai mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini sebuah deklarasi, sebuah pernyataan, sebuah firman yang disampaikan oleh Yesus sendiri dan harusnya ini diterima dengan percaya, dengan iman. Tapi apa jawab Petrus? Ayat 22 kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Sebenarnya pernyataan Petrus baik atau bagaimana menurut saudara? Kalau boleh, tidak akan terjadi engkau dibunuh. Sekali-kali tidak akan pernah berlaku atas hidupmu Yesus. Jangan pernah terjadi ya kematian atau dibunuh. Tapi Tuhan menyatakan lain. Dia enggak terima itu. Dia justru berkata, "Nyahlah iblis. Engkau menjadi batu sandungan bagiku, sebab engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Pernyataan Petrus seolah-olah baik, belum tentu berkenan. Seolah-olah itu sesuatu yang benar-benar hal yang bagus, hal yang baik. Tapi bagi Tuhan itu bukan dari Tuhan. Maka Tuhan berkata, "Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Jadi bagaimana caranya supaya kita tahu ini sesuatu dari Tuhan? Kita harus benar-benar merenungkan firman. Hal-hal yang kita renungkan lewat firman, kita mulai selidiki hati kita, selaraskan pikiran kita dengan firman. Maka setiap keputusan yang kita ambil, setiap perkataan yang kita ucapkan, tidak jauh-jauh dari firman yang kita renungkan. Oke enggak saudara? Percaya enggak saudara? Apa yang saudara katakan, apa yang kau ucapkan, itu adalah berasal dari persekutuanmu secara intim dengan Tuhan. Persekutuanmu dengan firman setiap hari. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, maka engkau akan ucapkan apa yang engkau renungkan. Betul gak saudara? Renungkanlah firman itu siang dan malam. Maka waktu engkau menghadapi keadaan sulit apapun, engkau tidak salah memutuskan. Kau tidak akan pernah keliru untuk mengucapkan sesuatu. Beda, Petrus sudah diayomi, sudah digembalakan oleh Yesus, bersama-sama dengan Yesus. Tapi dia melihat dengan cara dia melihat, dia memikirkan dengan seperti yang dia pikirkan. Dan itulah yang saya katakan, kita tidak boleh menjadi pikiran manusia, harus memiliki pikiran Tuhan. Karena dengan kita memiliki pikiran Tuhan, maka kita akan selaras kehidupan kita menjalani 2024. Ada banyak keputusan yang kau akan kerjakan, yang kau lakukan sepanjang 2024. Ada banyak keputusan yang akan kita buat. Kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan, kita tidak melekat hubungan kita dengan Tuhan, maka kita hanya memikirkan dengan pakai pikiran manusia. Kita akan menjalani kehidupan secara manusiawi, secara kedagingan. Tapi di tempat ini mulai hari ini, katakan sama-sama, mulai hari ini, saya percaya firman Tuhan menjadi bagian saya. Saya akan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin saudara. Waktu engkau merenungkan firman, waktu kita percaya firman Tuhan menjadi daging dalam hidup kita, apapun yang kita pikirkan, ayat-ayat itu akan muncul begitu saja. Firman yang kita baca, mungkin waktu kita baca tidak ada sesuatu yang kita dapatkan, tapi bacalah. Maka firman Tuhan itu akan menjadi rema saat engkau ada dalam keadaan terdesak, saat dalam keadaan terjepit, saat dalam keadaan masalah dan pergumulan apapun, firman itu akan menolong saudara. Yang setuju katakan amin. Nah, kita melihat ada satu peristiwa di mana Daud, dia sudah diurapi Tuhan jadi raja. Kalau Tuhan sudah menetapkan Daud menjadi raja, tidak ada yang bisa menurunkan dia. Tidak ada satupun yang bisa menggagalkan dia. Dia sudah diurapi oleh Nabi Samuel dan mengeliminasi, menyingkirkan saudara-saudaranya.
Kalau Tuhan yang sudah menetapkan, tidak ada satupun manusia yang bisa menyingkirkan. Amin saudara. Pasti akan terjadi. Daud pasti akan terjadi menjadi raja, dan firman yang diucapkan oleh Nabi Samuel itu pasti terjadi. Tapi yang terjadi adalah belum menjadi raja. Sebaliknya Daud kabur dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dikejar-kejar sama mertuanya Saul. Mau dibunuh lagi. Nah, sampai satu waktu dia capek, dia lelah. Dia berpikir gimana caranya ini. Saya ini udah capek, harus sembunyi di tempat ini, harus kabur ke sana dan kemari. Capek saya. Sampai akhirnya dia lakukan ini. Coba kita buka sebentar. 1 Samuel pasal 27 ayat 1. 1 Samuel 27 ayat 1. Yang sudah dapat boleh bilang amin. 1 Samuel 27 ayat 1 berkata begini. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi dia buat sebuah dasar keyakinan yang keliru. Dia lupa bahwa yang urapi dia itu jadi raja adalah hamba Tuhan, Nabi Samuel. Dia akan tetap menjadi raja dan tidak akan mungkin mati sebelum dia diurapi jadi raja. Harusnya dia punya keyakinan itu. Tapi waktu dia sudah terus capek, frustrasi, mengalami masalah, dia bilang begini, bagaimanapun juga ya, pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Terus lanjut. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel. Dan aku akan terluput dari tanganmu. Permisi tanya saudara, Filistin ini teman atau musuh? Halo? Filistin ini tempatnya si Goliat kan? Musuh. Itu tempat yang seharusnya bukan di sana tempatnya. Tapi karena si Daud ini berpikir dalam hatinya, berpikir secara manusiawi. Gimana ya caranya supaya saya nggak lagi dikejar-kejar? Gimana ya caranya supaya saya nggak lagi punya masalah yang berat seperti ini? Harus sembunyi, harus lari ke sana kemari. Dia tentu enggak suka juga harus kabur, bawa istrinya, bawa keluarganya, bawa orang-orang ikut dengan dia. Stres juga saudara. Dan dia berpikir, gini aja deh, saya mau pergi ke negara Filistin. Supaya saya tidak lagi harus sport jantung, tidak lagi dikejar-kejar Raja Saul, aman. Baik nggak itu keputusannya? Baik nggak itu? Baik, sesuatu yang secara manusia mungkin baik, keputusan yang benar. Apa yang terjadi? 1 Samuel 27 ayat 4 sampai 7 kita baca sama-sama. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Bebas. Untuk sesaat dia mengalami ketenangan, mengalami kebebasan, mengalami yang namanya aku bisa tidak lagi merasa terintimidasi. Dikit-dikit saya dengar Raja Saul mau cari saya, udah dapat ketemu tempat persembunyian saya. Jadi nggak ada lagi seperti itu, nggak dicari lagi. Berkatalah Daud kepada Akis, ayo baca sama-sama. Jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Maka pada hari itu Akis memberikan apa saudara? Siklak kepadanya. Itulah sebabnya Siklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang, dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Di kota Siklak inilah kisah yang menyedihkan muncul. Di kota Siklak inilah terjadi peristiwa yang luar biasa sampai Daud itu sudah gak bisa nangis lagi saking masalah besar. Lolos dari mulut buaya, kan ada pepatah yang bilang gitu kan, masuk ke mulut, atau terbalik ini. Dia sepertinya bebas dari masalah dikejar Saul, dan dia lari ke negeri musuh. Tapi di tengah-tengah keberadaan di negeri orang Filistin, dikasih kota Siklak. Coba kita buka sebentar, 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak,
pada hari yang ketiga, sudah dapat semuanya? Orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ya toh? Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istrinya mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Pernah saudara mengalami peristiwa sampai engkau menangis sampai kering air matamu? Gak bisa kuat lagi menangis karena masalah yang begitu berat. Ini dialami oleh Daud. Ya, kalau harta kita diambil orang, kita bisa bersyukur masih bisa ada tenaga, bisa mencari ulang, kumpul lagi. Betul gak saudara? Kalau uang diambil orang, ditipu orang, ya sudahlah, enggak apa-apa. Yang penting istri, anak-anak dalam keadaan baik, sehat-sehat, saya juga masih bisa mencari ulang. Tapi firman Tuhan berkata apa? Yang terjadi adalah istrinya juga diambil, anak-anaknya juga diambil, enggak tahu dibawa kemana. Dan yang lebih parah lagi, orang-orang mau melempari Daud dengan batu. Jadi dia bukan hanya kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan kepercayaan, kehilangan hampir mau diancam nyawanya. Ini masalah yang cukup berat. Masalah yang cukup berat. Kenapa? Karena dari awal Daud telah memutuskan keputusan yang salah memakai pikiran secara manusia. Hingga akhirnya yang terjadi adalah dia bukan ada sesuatu yang baik, malah lebih parah. Saya harap kalau engkau sedang mengalami situasi apapun, bertahanlah dengan apa yang ada sampai engkau dapat firman. Sampai kau dapat sesuatu arahan dari Tuhan, baru engkau melangkah. Sama dengan Ishak kan. Ishak waktu mempersiapkan diri, mau boyong istri anaknya mengungsi ke Mesir karena kelaparan, karena kekeringan di kota, di daerah di mana itu Gerar. Tapi Tuhan datang, tinggallah di sini. Gak usah kemana-mana. Aku sanggup memelihara hidup. Jadi Ishak taat. Dia lakukan itu. Dia tidak pergi kemana-mana. Makanya firman Tuhan berkata apapun yang dilakukan tangan Ishak selalu diberkati oleh Tuhan. Dia gali sumur, keluar air. Haleluya. Amin saudara. Dirampas oleh orang Filistin, dia biarin. Ya sudahlah, saya tidak mau bertengkar. Dia gali lagi, keluar lagi air. Ya, diambil lagi saudara. Sampai kesekian kali dia gali, orang gak berani lagi ambil, takut kualat saudara. Ya udahlah, jangan sampai mereka bikin sebuah perjanjian. Jangan sampai engkau memusuhi kami karena kami jahat sama kamu. Orang bisa tahu, orang bisa lihat orang ini memang disertai Tuhan. Jangan macam-macam dengan dia. Saya percaya ketika saudara memakai pikiran Kristus, memperkatakan apa yang kau percayai, sebuah dasar keyakinan. Apapun situasi keadaan kau tetap bertahan sampai kau dapat firman. Karena kita hidup bukan dari apa yang kita nikmati, kita hidup dari firman. Firman itulah yang akan menjadi arahan saudara menjalani hidup hari lepas hari. Jangan seperti Daud karena ketakutan, karena masalah yang dihadapi. Coba kita baca sebentar. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saya bersyukur dengan ayat yang terakhir ini. Daud kembali diingatkan, saya minta ampun Tuhan, saya kembali percaya kepada Tuhan. Tadinya dia nggak percaya. Tadinya dia pikir bagaimanapun juga aku pasti mati di tangan Raja Saul. Bagaimanapun juga aku akan binasa. Tapi waktu dia sudah dalam keadaan terjepit, firman Tuhan datang kepadanya. Saya percaya saudara pasti bisa mendengar suara Tuhan. Saudara bisa dapat suara Tuhan. Kau bilang begini, oh Tuhan saya nggak bisa dengar suara Tuhan karena saya telah jatuh dalam dosa. Saya telah berbuat dosa, saya telah jauh dari Tuhan. Saya nggak mungkin dengar. Oh no, Tuhan masih bisa berbicara. Adam itu udah jatuh dalam dosa, tapi dia masih bisa dengar suara Tuhan. Betul nggak saudara? Dia udah jatuh dalam dosa, sudah memakan buah yang dilarang, tapi jangankan dengar suara Tuhan, dia mendengar jejak langkah kaki Tuhan, dia dengar saudara.
padahal sudah berdosa. Jangan pernah terintimidasi, jangan merasa bersalah, aku ini udah berdosa pasti gak bisa dengar suara Tuhan. No, saudara pasti bisa dengar suara Tuhan. Lewat firman, Tuhan bicara dalam hatimu, engkau bisa bangkit kembali. Saya percaya Daud kemudian bisa bangkit kembali karena Tuhan mulai berbicara dalam hidupnya. Dia mulai datang kepada Tuhan, dia cari hamba Tuhan. Dan dia tanya kepada mereka, kemana aku harus lakukan? Dia tanya, nanti suruh baca saja selanjutnya. Jadi intinya adalah mari pakai pikiran Tuhan, jangan pakai pikiran manusia. Jangan kelihatannya baik, kelihatannya bisa lepas dari masalah ini, kelihatannya bisa bebas dari pergumulan ini, kok justru bikin masalah baru. Jangan percaya itu moto pegadaian yang berkata apa? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jangan percaya itu, saudara. Selesaikan masalah dengan firman-Nya. Selesaikan masalah dengan arahan Tuhan lewat pekerjaan roh dan firman-Nya. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Karena firman Tuhan jelas berkata, terkutuklah mereka yang mengandalkan pikirannya sendiri. Tapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Jadi ketika ada hamba Tuhan, siapapun yang bicara di sini menegur saudara, terima itu sebagai arahan firman. Terima itu sebagai suara Tuhan yang datang padamu. Dan engkau cepat berubah, bertobat, jangan ambil keputusan sendiri. Amin saudara. Sehingga engkau akan mengalami hari-hari surga, engkau akan mengalami realita Tuhan. Engkau tidak akan menyimpang ke kiri ataupun ke kanan karena engkau dituntun oleh Roh. Dan Roh Kudus bisa bicara lewat siapapun, lewat hamba Tuhan yang bicara, lewat engkau merenungkan firman, lewat engkau sedang menyembah Tuhan, Tuhan bicara dalam hidupmu. Jangan keraskan hatimu, tetap melawan suara Tuhan. Satu waktu saya diundang di persekutuan, saya pimpin ibadah, saya khotbah, lalu kemudian dia minta juga saya pimpin persekutuan perjamuan kudus. Setelah selesai saya khotbah, sementara diangkat roti dan cawan, tiba-tiba Roh Kudus bicara begini ke saya. Saya juga nggak, sampai hari ini pun saya nggak ngerti kenapa saya bilang gitu. Saya bilang begini, sebelum saudara mengangkat atau mengambil dan bersekutu dengan tubuh dan darahnya, saudara bereskan dulu masalah saudara. Minta ampun sama Tuhan, berdamai dengan seseorang yang sekiranya kalau ada kesalahan satu dengan yang lain. Sampai di situ saya pikir udah selesai, tapi Roh Kudus bicara lagi. Aduh, ya saya bilang begini, tuh kalau ada di antara saudara yang tinggal dengan suami orang yang bukan suamimu, kembalikan itu. Saya sampai bingung, kenapa saya ngomong gitu ya? Ini udah mau makan roti loh, udah mau minum anggur. Kembalikan, jangan, itu milik orang lain, itu suami orang. Jangan tinggal sama-sama dengan orang itu. Ya, kau harus benar-benar hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Jadi setelah saya bicara seperti itu, ya sudah, saya langsung pimpin perjamuan kudus. Selesai ibadah, worship leader yang waktu itu memimpin, ya memang rumahnya dipakai sebagai pos PI, persekutuan doa, sebenarnya cabang dari kita juga sih. Lalu dia pegang tangan saya, dia jabat tangan saya dan berkata, Pak Pendeta, Pastor Hani, ini hari adalah khotbah yang terakhir Pastor Hani di tempat ini. Terima kasih. Saya waktu dengar gitu, oh ya, ini pertama dan terakhir katanya begitu. Saya minta Pak Pendeta enggak usah datang lagi ke sini. Saya sampai hari itu nggak bisa habis pikir apa yang salah dengan khotbah saya. Saya nggak ngerti apa maksudnya, tapi saya hanya taat saja kepada suara Tuhan, kepada firman yang saya sampaikan. Belakangan beberapa bulan kemudian ada salah satu jemaat di situ yang cerita kepada saya. Dia bilang itu worship leader itu yang perempuan itu, dia marah-marah. Dia bilang kenapa Pak Pastor Hani itu nyindir-nyindir saya? Kenapa itu pendeta nyinggung-nyinggung saya? Ya, nggak ada khotbah lain apa? Menembak-nembak saya katanya begitu. Saya nggak pernah membayangkan atau sedang melihat sesuatu, nggak ada di pikiran saya. Saya cuma mengalir aja begitu menyampaikan sesuatu. Kok bisa-bisanya dia tersinggung. Dan yang saya kaget, dia bicara begini, dan benar dia mengambil suami orang. Tinggal bersama-sama di tempat kos bersama dengan suami orang.
makin hari dia jalan, makin hari perutnya makin membesar. Artinya bukan lagi 2, melainkan 3, ya gitu kira-kira ya. Jadi ada satu lagi yang sudah ada di dalam perutnya. Tapi setiap kali orang berkata, kamu hamil ya? Enggak, saya sakit. Kok itu perutmu membesar? Ini bukan anak, ini tumor. Dia bisa ngomong gitu loh saudara. Ini tumor katanya. Saya waktu dengar gitu ya saya bilang ampuni dia Tuhan. Tapi puji Tuhan lewat peristiwa ini dia mengalami perubahan yang luar biasa. Ya, dia bertobat, anaknya udah lahir, sehat. Ya, tiap kali ketemu saya malu dia. Tapi biarlah firman Tuhan yang datang kepadanya itu mengingatkan dia. Sungguh-sungguh dia berseru kepada Tuhan. Lewat dia berdosa, lewat dia jauh dari Tuhan, Tuhan masih bisa memperdengarkan suaranya. Dan saudara masih bisa mendengar suara Tuhan. Sejauh manapun engkau kabur dari Tuhan, kemanapun engkau pergi, di sana Tuhan ada. Kemanapun engkau lari, di situ juga Tuhan ada. Karena anugerahnya, kasihnya tetap menyertai kehidupan kita. Jadi Daud mengalami masalah yang begitu besar. Kenapa? Karena dia mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya. Tapi hari ini saya berdoa di tempat ini engkau tidak perlu lagi mengandalkan dirimu. Engkau mengandalkan Tuhan. Amin saudara. Kita naikkan pujian ini sebentar. Oh rabatakarabasyakadu. Perjalanan hidup saudara akan diwarnai hari-hari surga. Asal engkau mendengar dengan telingamu, buka mata saudara dan berkata, Tuhan, aku mau mengenakan pikiran Kristus. Saya capek, saya lelah pakai pikiran saya secara manusiawi. Cukup sudah yang alami Daud. Ya, Daud mengalami itu, saya tidak mau alami. Bagaimana caranya supaya pikiran Kristus ada dalam pikiranku? Datang dalam ruang tahtanya, doa dengan sungguh-sungguh, baca firman-Nya. Simple saja, sederhana. Maka apapun yang akan terjadi, firman itu akan muncul begitu saja. Dia akan menguatkan saudara, akan memberikan saudara kekuatan yang baru. Saya percaya ketika Daud mulai memperkuat keyakinan, itu adalah pekerjaan roh yang terjadi dalam hidupnya. Dia kembali karena dia sudah terjepit dan mau dilempari dengan batu. Tapi puji Tuhan, dia kembali bangkit. Jangan sampai engkau menjadi terpuruk, jangan sampai engkau menjadi lemah, tapi kuatkanlah hati saudara. Amin, saudara duduklah. Yang kedua, saya ingin sampaikan, milikilah atau pikirkanlah hal-hal yang baik dan positif. Yang pertama tadi apa saudara? Selaraskan pikiranmu, ya. Kenakan pikiran Kristus dalam pikiran saudara. Yang kedua adalah, pikirkanlah hal-hal yang baik dan positif. Untuk menjalani hidup 2024, yang kau pikirkan adalah pikiran yang positif. Coba buka sebentar, Filipi 4 ayat 8 ini sudah tidak asing lagi. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi gak usah simpan kesalahan orang, gak usah simpan perbuatan orang yang mungkin saudara sakit sampai hari ini, terluka sampai hari ini, dan saudara menganggap itu wajar. Itu gak wajar, sebab yang kau simpan itu sampah semuanya. Ada yang koleksi sampah di sini? Setiap hari rumah saudara pasti dibersihkan dari semua kotoran, dari semua sampah. Jadi termasuk pikiran-pikiran orang tentang saudara, perkataan-perkataan orang tentang saudara, biarkan itu berlalu. Pikirkanlah hal-hal yang baik. Tidak memikirkan hal-hal yang negatif tentang orang lain, keburukan orang lain. Kita telah ditetapkan Tuhan sebagai seorang penyembah, worshiper. Katakan kiri kanan, engkau adalah worshiper. Engkau bukan gossiper. Tahu gossiper saudara? Kita adalah worshiper, penyembah. Kita bukan ngomong-ngomong tentang kejelekan orang, suka menggosip. Maka ada karunia lain yang disebut gossiper. Tapi di tempat ini tidak ada. Amin saudara. Kita adalah penyembah Tuhan. Kita adalah menyembah Dia. Kalau ada orang cerita hal-hal yang buruk, suruh singkirkan orang. Enggak usah, saya enggak mau dengar. Saya hanya mau dengar sesuatu yang baik, sesuatu yang manis. Yusuf itu seorang pribadi yang tidak simpan kepahitan. Dia enggak balas dendam kepada
saudara-saudaranya. Tapi dia punya kesempatan. Dia sudah jadi orang kedua di Mesir. Ini waktunya dia balas dendam. Betul nggak saudara? Dia jadi penguasa di tanah Mesir, saudara-saudaranya datang. Tapi dia nggak lihat itu, dia lihat sisi yang baik. Gara-gara kamu, saudara-saudaraku, saya ada di sini. Segala sesuatu yang engkau lihat kelihatannya buruk, kelihatannya tidak sesuai dengan harapanmu, lihatlah itu cara Tuhan untuk menolong saudara supaya engkau makin naik, makin diangkat Tuhan. Setiap masalah yang kau hadapi, lihatlah bahwa Allah turut bekerja di dalamnya, mendatangkan apa saudara? Kebaikan. Dia bisa balas dendam kepada Potifar yang telah memfitnah dan menjebloskan dia ke penjara. Bisa enggak? Sangat bisa. Tapi dia tidak lakukan itu. Gara-gara ini dia masuk penjara, ketemulah dengan juru minuman raja. Juru minuman raja ini cerita kepada Firaun, saya itu dikasih arti mimpi, makanya saya bebas, saya bisa melayani raja. Si Firaun bermimpi dan dia suruh panggil. Singkat cerita, Firaun mempercayakan semua kerajaan Mesir, istana Mesir, kecuali tahtanya. Ini merupakan sebuah kesempatan untuk kita tidak lagi memikirkan kesalahan orang, memikirkan semua yang cerita-cerita orang, buang semuanya itu. Karena sampah harusnya ada di tempat sampah. Tapi kalau firman Tuhan, saudara simpan kebenaran itu. Jangan pernah punya kesempatan untuk balas dendam, biarin aja. Tapi saudara tetap percaya bahwa ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan, ada keinginan dan kehendak Tuhan untuk saya mengalami, melewati ini semua. Karena saya tahu bahwa saya akan dipromosikan Tuhan. Lihat dari kacamata Tuhan, jangan lihat dari kacamata saudara. Kalau ada sesuatu yang terjadi, saudara berkata, Tuhan, saya percaya pasti ada maksud dan rencana Tuhan dalam hidupku. Pasti Tuhan sedang merencanakan yang terbaik. Saudara pernah dengar kisah bernama Thomas Alva Edison? Pernah dengar saudara? Yang menciptakan lampu ini. Ya, satu waktu gurunya, wali kelasnya kasih surat dan bilang begini kepada Thomas, Thomas, bawa surat ini kepada ibumu. Dan selama di jalan jangan berani buka, ya, jangan berani baca, jangan berani buka, ya, karena ini surat hanya bisa dibaca sama ibumu. Ternyata pihak sekolah sudah nggak mampu mendidik Thomas Alva Edison. Saking bodohnya, saking bebalnya, pokoknya mereka nggak sanggup lagi, menyerah, angkat tangan. Sudah tidak ada harapan lagi untuk mengubah si Thomas Alva Edison. Jadi akhirnya dikirimlah, dibawalah surat itu. Sepanjang jalan Thomas tidak pernah buka surat itu. Dan akhirnya diterima sama ibunya, ibunya membacanya sambil meneteskan air mata. Thomas waktu lihat ibunya menangis, ada apa, Ma? Kenapa? Lalu dia jawab begini, sekolah ya ingin mama yang akan mendidik kamu karena kamu terlalu jenius, kamu terlalu pintar, kamu pandai, nggak mampu mereka mendidik. Jadi biarkan mama yang akan mendidik kamu. Jika cerita mamanya membawa dia untuk mengajar dia, mungkin awal-awal susah juga, lalu dibawalah dia ke perpustakaan, disuruh dia baca semua buku-buku yang ada di perpustakaan. Dari situlah Thomas Alva Edison mulai belajar literatur di perpustakaan. Dia menjadi pintar, menjadi pandai karena semua buku yang ada di perpustakaan dia baca. Sampai akhirnya dia menjadi orang yang terkenal, menjadi seorang penemu. Yang kita sekarang bisa lihat ada lampu yang menyala. Amin saudara. Dia menjadi orang yang luar biasa, menjadi seorang yang diberkati Tuhan, bahkan mematenkan banyak penemuan-penemuan yang luar biasa. Waktu ketika dia sudah kaya, dia sudah diberkati, dia kembali ke rumahnya, dia bongkar-bongkar itu gudang, dan dia menemukan surat yang pernah dia bawa. Dia penasaran, saya waktu itu tidak pernah baca. Lalu dia buka dan dia sangat kaget. Isinya adalah, anak ini bodoh, anak ini sudah tidak ada harapan lagi. Kami tidak mampu lagi mendidik anak ini. Sudah tidak mungkin lagi dia bisa menjadi anak yang pandai atau anak yang naik kelas karena terlalu bodoh. Dia meneteskan air mata. Untung mamanya berkata yang baik tentang dia. Kamu jenius,
kamu pintar, kamu pandai, sampai sekolah tidak mampu mendidik kamu. Biarkan mama yang mendidik kamu. Dan dia ingat perkataan dari orang tuanya. Apapun yang kau hadapi, anak-anakmu mungkin bandel, nakal, bodoh. Lihatlah bahwa engkau sedang mendidik anak yang terbaik. Kau melihat menjadi anak yang luar biasa, anak yang unggul. Jangan mulai membayangkan anak ini tidak punya masa depan. Jangan bayangkan anak ini tidak lagi berhasil. Engkau selalu memperkatakan anakku menjadi anak yang berhasil, anak yang diberkati Tuhan, anak yang luar biasa. Karena apa yang kau ucapkan itu pasti terjadi. Dan harus terjadi. Karena mulutmu akan memperkatakan kebenaran firman. Karena firman Tuhan berkata mati hidupmu akan dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi waktu engkau berkata pelayananku diberkati, gerejaku diberkati, anak-anakku sukses diberkati. Mungkin ada suara-suara dunia ini yang berkata, oh kamu sih nggak tahu anakmu lagi begini. Ada semacam kekhawatiran, betul nggak saudara? Ada semacam ketakutan. Tapi kalau engkau berdiri kepada firman Tuhan, dengan mengucapkan firman Tuhan ini, apa yang aku pikirkan adalah semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, aku memikirkan hal itu. Dan itu akan terjadi atas anakku. Anakku akan menjadi anak yang berhasil, anak yang diberkati, anak yang luar biasa, mengalami anugerah Tuhan demi anugerah Tuhan. 100 kali engkau bicara dalam satu hari, tidak mungkin tidak terjadi, pasti terjadi. Karena langit bumi ini diciptakan hanya dengan perkata-kata. Tuhan menciptakan jadilah terang, jadi. Maka Tuhan melihat hal itu baik. Jadi kalau engkau memperkatakan dengan iman dan berkata, anakku sudah sehat, anakku sudah sembuh. Saya dengar sebuah kesaksian, ada seorang hamba Tuhan yang bersaksi begini. Dia sudah enggak ikut lagi dalam pertemuan hamba-hamba Tuhan karena dia sudah kena kanker stadium 4 apa. Pokoknya usianya tinggal berapa bulan lagi. Lalu dia masuk ke ruang doa, lama di dalam ruang doa, dia bilang, Tuhan saya ini gembala sidang, saya ini hamba Tuhan. Dokter sudah memvonis saya tinggal 4 bulan lagi saya akan mati. Saya sudah menyerah, tapi saya tahu Tuhan adalah penyembuh yang ajaib. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia berkata dengan sungguh-sungguh, dia memperkatakan tubuhku adalah bait Allah, rumah Tuhan. Tidak sewajarnya aku mengalami penyakit ini. Hari ini aku deklarasikan aku mengalami kesembuhan. Aku sudah sembuh, aku sudah sehat. Dia ngomong terus begitu. Sampai satu ketika saya tidak tahu berapa lama dia deklarasi seperti itu. Tapi apa yang dia katakan itu terjadi. Dan dia sembuh. Dia periksa ke dokter, dokternya heran, kamu berobat di mana? Saya nggak berobat kemana-mana, saya hanya berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh dan mujizat pun terjadi. Kalau bagi hamba Tuhan itu terjadi kesembuhan, hal yang sama juga bisa terjadi dalam hidup saudara. Tuhan bisa menyembuhkan saudara. Tuhan bisa melihat bahwa ada iman dalam diri saudara. Ada sebuah pengharapan, ada sebuah keyakinan. Engkau tidak menyerah kepada keadaan. Jangan pernah menyerah kepada keadaan. Kau bisa melihat bahwa tangan Tuhan bisa melakukan sesuatu. Di tahun 2024 ada mujizat-mujizat yang luar biasa sedang menanti saudara. Tergantung dengan ucapan saudara. Tergantung apa yang kau yakini. Semakin kau yakin kepada firman Tuhan, aku hanya memikirkan yang baik. Aku hanya memikirkan hal-hal yang mulia, yang suci, yang sedap didengar. Mungkin satu waktu setan datang dan mulai memunculkan pikiran negatif tentang seseorang. Karena ketika saya lihat seseorang, aduh ini yang pernah bikin saya marah. Sudah menjadi kecewa kan? Ya, mulai marah, mulai pingin sekali tidak lagi mau berteman dengan dia. Tapi firman Tuhan bilang, jangan. Kalau engkau mengampuni, berarti engkau juga melupakan. Gak ingat-ingat lagi kesalahan itu. Jadi kalau apapun yang kau bertemu dengan siapapun, harusnya engkau sudah mengampuni dan melupakan. Bahkan lihat bahwa orang ini akan mengalami perubahan yang dahsyat. Ada harapan untuk orang ini mengalami jamahan Tuhan, diubahkan Tuhan, dan bahkan dipakai oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sudah percaya itu amin? Sudah harus percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebobrok-bobroknya orang tersebut, senakal-nakalnya orang tersebut, sebodoh-bodohnya orang tersebut. Waktu engkau memikirkan hal yang baik, hal yang positif, hal yang benar di hadapan Tuhan, dan engkau mendeklarasikan itu kepada orang tersebut, maka apa yang kau ucapkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi.
Bilang kiri kanan, pasti akan terjadi. Engkau pasti akan dipulihkan Tuhan. Amin saudara. Itulah yang saya yakin dalam hidup saya. Saya meyakini keluarga saya, pelayanan saya, anak-anak saya, jemaat yang Tuhan percayakan akan terus diberkati Tuhan, mengalami terobosan, mengalami pemulihan. Katakan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Jadi kalau ada anak atau siapapun yang ngomong yang negatif, mulai tepis dia berkata, Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk memperkatakan yang buruk. Katakan yang baik saja. Oke saudara, yang terakhir, yang ketiga. Selalu bergembira dan bersukacita. Nah ini yang ketiga ini. Selalu bergembira dan bersukacita karena uang. Amin saudara. Coba kita buka sebentar. Mazmur 37 ayat 4. Oke, baca sama-sama. Mazmur 37 ayat 4. 3, 2, 1. Dan bergembiralah karena Tuhan. Ya. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Telah diselidiki beberapa pengusaha yang sukses, yang berhasil. Ternyata mereka menemukan sebuah rahasia, yaitu mereka selalu bergembira, bersukacita. Pengusaha dengan pengusaha kumpul di rumah satu orang terus bikin pesta. Karena itu rahasia untuk mereka sukses usaha mereka. Tapi kesuksesan mereka hanya sekedar mengandalkan kekuatan kita, kekuatan manusia. Tapi kita bergembira karena Tuhan. Tapi mereka tahu rahasia untuk sukses usaha mereka. Mereka selalu bergembira, bersukacita. Apapun yang terjadi kita selalu bernyanyi, memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kan firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita akan tetap bersukacita. Saya waktu baca-baca di YouTube ya scroll begitu dan saya menemukan ada statement yang salah satu paslon ngomong begini. Ya, saya nggak bicara politik tapi saya cuma kutip perkataan dia. Dia bilang begini. Saya sudah 2 kali kalah. 2 kali saya gagal. Saya coba cari tahu kenapa saya gagal 2 kali ini. Kenapa saya tidak pernah jadi? Ya, karena sudah berulang-ulang saya dikalahkan sama orang ini dan saya belajar dari orang ini. Setiap kali dia review kembali beberapa waktu, setiap kali saya serang dia cuma senyumin aja. Setiap kali saya serang dia nggak balik nyerang saya. Dia nggak balik apain saya, enggak. Dia tenang aja sambil dia senyum-senyum aja. Jadi saya niru apa yang dia lakukan. Apapun orang bilang kepada saya cuma senyumin aja. Saya menyanyi, saya joget katanya begitu. Saya hanya kutip saja pernyataan itu sebenarnya Alkitabiah. Apapun orang bicara tentang saudara, apapun situasi yang kau hadapi, bergembira saja. Amin saudara. Senyum yang lebar. Bersukacitalah senantiasa. Firman Tuhan bilang begitu. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Apapun orang bicara, apapun kelihatan fakta yang kau hadapi, jangan bikin muka cemberut, muka brot. Orang bisa tahu kamu lagi ada masalah. Gak usah. Tapi tersenyumlah. Bersukacitalah karena Tuhan. Pasti masalah ini ada tanggal kadaluarsa. Ada expire date-nya. Kita hanya melewati saja. Kan gak mungkin masalah tinggal tetap. Enggak. Dia akan tersingkir begitu saja. Dia gak betah tinggal di tengah-tengah orang yang selalu bergembira dan bersukacita. Jadi selama 2024 jangan ada lagi muka-muka yang cemberut. Jangan ada lagi muka-muka yang asam, ya. Penuh dengan beban berat, penuh dengan pergumulan, penuh dengan masalah. Bersukacitalah, bergembiralah. Karena ayatnya bilang begini. Dan maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tuhan gak suruh kita cuma bergembira aja. Tapi nantikanlah pertolongan Tuhan. Karena Tuhan akan bergerak dengan segera berdasarkan waktunya Tuhan. Pasti dia akan tolong kita. Tugas kita hanya tunjukkan sikap kita. Saya mau bersukacita, saya mau bergembira, saya mau bergirang, saya mengucapkan hal yang baik. Waktu engkau ucapkan kata-kata yang baik, memperkatakan yang baik tentang pekerjaanmu, memperkatakan hal yang baik tentang usahamu, memperkatakan yang baik tentang anak-anakmu, masa depanmu, maka Tuhan di sorga mencatat semuanya. Dan dia menyuruh malaikatnya genapi semua apa yang dia percayai.
Apa yang dia katakan setiap hari, genapi semua itu. Karena itulah yang benar di hadapan Tuhan. Jadi jangan lagi lihat kesalahan orang, jangan lihat lagi semua yang terjadi peristiwa yang buruk. Jangan mulai menggerutu, bersungut-sungut, marah-marah. Tuhan telah kirimkan Musa untuk bebaskan umat Israel yang sedang berseru untuk dibebaskan dari tanah Mesir. Betul nggak saudara? Tujuan Tuhan membebaskan orang Israel dari tanah Mesir supaya mereka bisa masuk ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan. Halo, ada orang di sini? Masih mengikuti saya, amin? Jadi ikuti dengan saya ya. Tujuan Tuhan membebaskan umat Israel dari tanah Mesir supaya membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Ada hamba Tuhan yang Tuhan sudah kirim, namanya Musa. Mereka cukup percaya saja, betul nggak saudara? Dan supaya melewati untuk masuk ke tanah perjanjian, nggak mungkin terbang. Tiba-tiba sudah ada di tanah sana. Harus melewati jalan yang namanya padang gurun. Harus melewati padang gurun. Bilang kiri kanan, harus melewati padang gurun. Maksudnya melewati padang gurun itu cuman melewati, menjalani, bukan didiami, bukan dibikin rumah di padang gurun sampai mati. Tapi kenyataannya semua orang Israel yang keluar dari tanah Mesir mati di padang gurun. Tidak menikmati tanah perjanjian. Yang masuk ke tanah perjanjian mereka yang lahir di padang gurun, plus Yosua dan Kaleb. Betul gak saudara? Saya coba cari tahu kenapa sih mereka sampai gagal. Simple saja sebenarnya. Muka mereka selalu menunjukkan muka asam. Mereka selalu mengeluh. Mereka selalu menggerutu. Mereka marah-marah. Mereka macam-macam kata-kata negatif. Sampai Tuhan bicara kepada Musa, telah 10 kali aku mendengarkan mereka bicara tentang aku, menista aku dengan perkataan-perkataan yang tidak percaya kepadaku. Berdasarkan perkataan mereka itu, aku akan menggenapi. Kan mereka ngomong gitu kan, lebih baik kami pulang ke Mesir. Ya, ngapain kami di padang gurun ini? Sebenarnya mereka itu kan sudah sebentar lagi masuk ke tanah perjanjian. Sudah keluar dari tanah Mesir, sudah sampai di pinggir perbatasan, mereka udah lihat tanah perjanjian, tinggal selangkah lagi. Tapi Tuhan bilang kepada Musa, kirim dulu 12 pengintai. Suruh mereka lihat dulu dan kasih laporan konfirmasi supaya mereka lebih yakin lagi. Percaya bahwa ini janji Tuhan. Lalu datanglah mereka bawa kabar dari 12 pengintai. Yang kasih kabar tentang yang baik itu hanya 2, Yosua dan Kaleb. Betul nggak saudara? Sedangkan 10 memberitahu memang itu tempat penuh berlimpah susu dan madu. Tempat yang baik. Cuman mereka itu raksasa. Mereka itu orang-orang yang sudah biasa perang. Kita ini kayak belalang. Mati kita di sana, mati konyol. Dan 10 orang ini menularkan perkataan negatif. Perkataan penuh dengan intimidasi kepada semua orang Israel. Sehingga itulah yang menyebabkan seharusnya mereka sudah masuk tanah perjanjian, diputer-puterin lagi sama Tuhan 40 tahun lamanya. Sampai apa saudara? Sampai mati. Sampai apa saudara? Mati semua mereka yang tidak percaya kepada firman-Nya. Tapi yang masuk tanah perjanjian mereka yang lahir di padang gurun, di bawah arahan dari Yosua. Saya harap kitalah orang-orang yang lahir di padang gurun. Orang-orang yang siap menerima janji Tuhan di tahun 2024. Aku berdoa di tempat ini di dalam nama Yesus, engkau tidak lagi mengalami keletihan, kelesuan dalam menjalani 2024. Engkau percaya kepada firman dan kepada janjinya. Apapun yang engkau kerjakan akan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tidak ada lagi kelemahan di sana. Engkau semakin kuat, semakin perkasa, semakin berkemenangan. Tidak ada lagi delay dalam hidupmu. Tidak ada lagi penundaan dalam hidupmu. Tuhan akan memberkati hidupmu. Bahkan lebih lagi di tahun 2024. Engkau akan menuai banyak hal. Damai sejahtera Tuhan, sukacita dari Tuhan, kegembiraan akan mewarnai perjalananmu hari demi hari. Hari ini aku menubuatkan tempat ini tidak akan pernah sama lagi. Engkau akan melihat ada jiwa-jiwa yang akan ditambahkan, akan mengalami revival, akan mengalami kebangunan rohani, akan terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa
terjadi atas jemaat ini. Tidak ada lagi yang sakit di tempat ini, tidak ada lagi yang lemah. Firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan semakin diperbaharui. Mereka akan terbang bagaikan sayap burung rajawali. Mereka berlari tidak akan menjadi letih. Mereka berjalan tidak menjadi lesu. Karena Tuhan adalah kekuatan, Tuhan adalah pengharapan. Ada anugerah yang cukup. Terjadilah di dalam nama Yesus.